Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah mikroekonomi. Materi terakhir yang kita bahas itu adalah equilibrium of the firm atau keseimbangan bagi seorang pengusaha. Nah, jadi tujuan bagi seorang pengusaha sudah saya jelaskan, itu adalah mencari laba. Nah, laba yang dia inginkan itu adalah laba maksimal. Nah, di sini kalau sudah tercapai laba maksimal, maka keadaan tersebut disebut dengan equilibrium atau pengusaha itu sudah berada dalam keseimbangan. Nah, untuk menentukan laba maksimal atau profit maksimal itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan total revenue. Nah, di sini yang kita lihat nanti itu adalah laba maksimal itu bisa kita lihat pada total revenue yang terbesar atau angka total revenue yang terbesar. Pendekatan marginal revenue yang kedua ya. Nah, jadi laba maksimal itu ditentukan dengan titik. Nah, di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, ini biasanya kita di dalam menentukan titik laba maksimal di grafis ya, untuk pendekatan yang kedua. Nah, oke, kita lanjutkan untuk contoh yang di tabel itu ya. Yang di contoh soal, seorang pengusaha memproduksi barang X dan menjual barang tersebut dengan harga $8 per unit. Nah, dengan hubungan jumlah produksi dan biaya sebagai berikut. Nah, kita lihat ya. Nah, kita kan tabel kita yang ada itu adalah quantity, output ya, output, ongkos, nah dan harga. Nah, total revenue itu adalah dikalikan, karena apa? Untuk mendapatkan rugi laba itu adalah total revenue dikurang total cost. Nah, oleh sebab itu kita isi dulu total revenue-nya. Total revenue itu adalah V kali Q. Nah, 8 kali 100, 8 kali 200. Nah, ini baru terisi di sini ya. Nah, ini ada rumusnya V kali Q. Baru kita bisa mengisi kolom rugi laba. Nah, kolom rugi laba ini itu adalah total revenue, hasil penjualan dikurangkan dengan total ongkos, total biaya keseluruhan. Nah, jangan terbalik, jangan total cost dibagi total revenue, salah ya. Artinya hasil penjualan keseluruhan dikurangkan biaya ya, ini hasilnya. Nah, kalau minus ini berarti rugi dia. Berarti rugi. Nah, di sini dia masih rugi, artinya lebih banyak ongkos dibandingkan dengan hasil penjualan. Nah, kemudian ada pada 0. Nah, 0 ini adalah rugi tidak ada rugi, tidak ada laba. Artinya break even point. Nah, seperti yang di sini pertanyaan 1 kan hitung rugi laba. Nah, di sini kita isi rugi laba, ini kita isi juga dengan V kali Q, sudah dapat. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, berapa output yang memberikan laba maksimal? Nah, kita lihat total revenue-nya yang terbesar mana? Yang terbesar di 6.400 ya. Nah, tapi kita lihat di rugi labanya. Di rugi laba, angka yang terbesar itu adalah di 1.470. Nah, jadi kita bisa mengambil di sini. Nah, angka yang terbesar itu adalah laba maksimal, laba terbesar. Nah, berarti pada output 750. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, pada output berapa break even point-nya? Tidak ada rugi, tidak ada laba. Nah, di 0. Nah, di 0 ini tidak ada rugi, tidak ada laba. Berarti pada output di 400. Nah, pada bentuk pasar jenis mana pengusaha tersebut berada? Tunjukkan dengan grafis. Nah,
Kita kemarin tahu kan pasar itu ada dua, pasar pure competition dan pasar monopoli. Kalau pasar pure competition itu adalah kalau average revenue sama dengan harga sama dengan marginal revenue, angkanya mana yang sama? Nah, sama ada. Average revenue-nya hasilnya sama, marginal revenue-nya sama juga 8, harganya 8. Berarti pasar ini berada pada pengusaha ini berada pada pasar pure competition. Nah, ini sudah saya jawabkan. Nah, ini ya, ini apa namanya? Ini saya isikan ya. Isikan perubahan total revenue. Nah, di sini ada perubahan total revenue itu ini kurang ini, bagi ini kurang ini kurang ini. Nah, ini ada contohnya. Nah, untuk mengisi marginal cost pun seperti itu. Lihat total cost-nya, perubahan total cost dari 800 ke 2000 kan 1200 bagi 100, 12. 800 ke 1600 itu berapa? Nah, bagi dengan 100. Nah, ini adalah marginal cost. Nah, seperti itu. Nah, ini ada average revenue-nya pun, total revenue bagi Q, total revenue-nya bagi Q. Average cost, total cost bagi Q. Total cost-nya mana? Nah, di sini ini bagi ini. Nah, seperti itu. Nah, ini ada saya contohkan bagaimana cara menjawab ya. Nah, di sini mengisi total revenue, kolom harga dikalikan dengan Q-nya, kolom total revenue dikalikan dengan harganya. Nih saya berikan contoh seperti ini ya cara mencarinya. Untuk menjawab soal ujian harus disertakan jalannya juga ya, jangan tiba-tiba ada aja di kolom. Nah, rugi laba pun seperti ini. Total revenue kurang total cost min 800, total revenue kurang 2000, 800 kurang 2000, 1200 dan seterusnya. Nah, ini rugi. Kalau minus ini berarti rugi. Kalau 0 berarti break even point. Tidak ada rugi, tidak ada laba. Kalau dalam bahasa Banjar bulik pokok. Nah, untuk mengisi marginal revenue. Nah, untuk mengisi marginal revenue itu tadi ya di kolom marginal revenue, perubahan total revenue. Ini perubahan total revenue kan 1600, kolom kedua dikurang kolom pertama dibagi dengan perubahan kuantiti 200 kurang 100. Nah, ini juga seperti itu ya, marginal cost-nya juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk marginal cost, untuk ongkos kan sudah kita pelajari marginal cost kemarin cara mengisinya. Untuk hasil penjualan ada juga cara mencari marginal revenue. Nah, ini kita terapkan di sini. Nah, lihat ya. Nah, jawabnya isi tabel rugi laba. Nah, total revenue dikurang total cost seperti yang saya contohkan tadi di tabel. Kemudian laba maksimal. Laba maksimal adalah laba yang terbesar pada kolom rugi laba. Nah, lihat angkanya tadi saya katakan berarti ada di $1.470. Pada output berapa? Pada output 750. Nah, kemudian break even point pada kolom rugi laba di angka 0. Nah, di mana angka 0? Ya, ternyata pada output 400 unit. Nah, kemudian yang keempat, pengusaha tersebut berada pada pasar pure competition atau persaingan sempurna. Alasannya apa? Karena harga sama dengan average revenue sama dengan marginal revenue. Nah, atau dalam kurung itu adalah angkanya adalah 8. Oke, soal yang grafisnya. Nah, untuk menggambarkan grafis ya seperti ini. Nah, pertama dulu yang kita buat itu adalah grafis ini, harga dan kuantiti. Harga dan kuantiti seperti ini. Nah, seperti ini dulu yang kita gambarkan, baru garis demand-nya, yang kedua garis demand. Nah, seperti ini demand-nya. Baru kita gambarkan grafis average cost. Nah, karena di sini kan average revenue, nah sama dengan marginal revenue. Average revenue ini kawannya itu adalah average cost. Nah, makanya average cost kita gambarkan berbentuk U.
berbentuk U. Nah, seperti ini. Nah, ini average cost. Kemudian marginal revenue ini kawannya marginal cost. Nah, kita gambarkan marginal cost. Marginal cost itu memotong average cost pada titik yang terendah. Nah, titik average cost yang terendah kan di sini. Nah, sekarang kita gambarkan. Nah, ini marginal cost. Nah, sekarang kita menentukan berapa output. Ini kan quantity ya. Ini quantity. Nah, ini harga. Nah, kita bagaimana cara menentukan output yang 750 tadi. Nah, output yang 750 tadi adalah marginal cost. Mana titik marginal cost bertitik dengan marginal revenue? Ternyata di sini. Ini kan garis marginal revenue kan, sama dengan demand, sama dengan revenue karena 8 kan, sama angkanya 8 di sini. Nah, harganya. Nah, titik marginal revenue dengan marginal cost tuh ketemunya di sini. Nah, sekarang kita ambil garis-garis titik-titik. Nah, di sini ini berarti 750 outputnya. Nah, di sini adalah daerah laba. Nah, kita lihat titik-titik tadi yang memotong average cost-nya yang mana? Di sini kan, memotong average cost-nya di sini. Nah, kita ambil garis lurus lagi, titik-titik. Nah, seperti ini nih. Ini adalah daerah laba. Nah, seperti itu ya. Untuk menggambarkan nah, jadi average revenue-nya mana yang memotong average marginal cost? Kan marginal cost sama dengan marginal revenue. Di grafisnya kita ambil di sini, kita garis-garis di sini, dapatlah 750 output yang memberikan laba maksimal. Lalu titik garis-garis tadi mana yang memotong average cost-nya di sini kan, ambil tarik garis ke kiri. Nah, inilah daerah laba. Next. Nah, kolom kita pun untuk soal B, untuk soal yang kedua itu adalah kosong juga. Yang kita ketahui kan cuma Q dengan ini kan. Nah, ini nih kita isi ya kan? Seperti tadi juga P kali Q ya. Contohnya P kali Q ini. Lalu rugi laba total revenue kurang total cost. Saya ingatkan lagi, jangan terbalik, jangan total cost dikurang total revenue, salah. Total revenue dikurang total cost. Nah, ternyata di sini semuanya laba, tidak ada rugi karena tidak ada min. Nah, average revenue-nya pun total revenue dibagi Q, average cost-nya total cost bagi Q. Nah, marginal revenue-nya seperti tadi ya. Saya contohkan seperti tadi, ini kurang ini bagi ini kurang ini kebetulan satu semua. Nah, jadi ini kurang ini bagi satu, ini kurang ini bagi satu, ini kurang ini bagi satu, dapatlah marginal revenue. Kemudian marginal cost pun seperti itu. Ini kurang ini bagi satu, ini kurang ini bagi satu. Ini kan intervalnya satu semua nih. Hati-hati ya, kalau tadi ada 50 intervalnya yang soal pertama tadi. Nah, ini kurang ini bagi satu, ini kurang ini bagi satu, sudah ketemu. Average cost pun total cost bagi Q. Nah, seperti itu ya, marginal cost-nya seperti tadi yang kita contohkan yang pertama tadi. Nah, tapi kita melihat di sini laba maksimalnya pada rugi laba yang terbesar di mana? Nah, ternyata di $3.800. Pada output berapa? Pada output 7. Nah, kemudian pengusaha tersebut berada pasar mana? Kita lihat, oh ternyata average revenue-nya tidak sama dengan harga. Marginal revenue-nya tidak sama dengan harga ya. Average revenue tidak sama dengan harga. Tidak sama dengan average revenue. Nah, itu berarti pasar monopolistic competition karena average revenue-nya tidak sama dengan harga. Average revenue tidak sama dengan marginal revenue. Nah, cara menggambarkannya seperti tadi juga, cuman kalau tadi kan garisnya kan mendatar. Kalau pasar monopolistic competition tidak seperti itu. Nah, saya contohkan ya.
Nah, seperti ini ya. Cara menggambarkannya sama seperti tadi. Ini dulu ya. Nah, biar aja berot-berot. Nah ini lalu kita gambar garis marginal revenue dengan average revenue seperti ini. Average revenue-nya di atas, marginal revenue-nya lebih di bawah. Kemudian average revenue ini kan temannya average cost tadi. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, berbentuk U, tapi jangan memotong marginal revenue ya, jangan memotong marginal revenue. Nah, di sini saja memotong average revenue saja. Kemudian untuk menggambarkan marginal cost baru memotong marginal revenue dan average cost. Nah, marginal cost tadi saya katakan titiknya tuh di bawah yang terendah dari average cost. Nah, marginal cost, jadi menentukan marginal cost ini jangan di sini ya, menggambarkan marginal cost jangan di sini atau di sini, tapi tepat di bawah, paling bawah daripada average cost, titik yang terbawah daripada average cost. Nah, seperti itu. Lalu di mana outputnya ini kan quantity. Nah, mana output yang memberikan laba maksimal? Lihat marginal revenue yang sama dengan marginal cost, kan titik potongnya kan di sini. Nah, marginal cost sama dengan marginal revenue kan titiknya di sini. Nah, kita ambil garis titik-titik. Nah, output berapa tadi kan tuh? 7. Jadi titiknya di sini marginal revenue yang sama dengan marginal cost. Kemudian daerah labanya di sini. Nah, kita tarik lagi garis tadi. Nah, garis tadi titik-titiknya. Kemudian ini adalah harga. Nah, ini adalah harga. Nah, titik sini kita tarik garis-garis ke sini, ini adalah harga. Kemudian daerah laba maksimalnya itu mana titik-titik tadi yang memotong average cost. Nah, di sini kan. Nah, ini adalah daerah laba. Ini adalah daerah laba. Nah, atau PSAL. Nah, ini adalah daerah laba. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini marginal revenue dengan marginal cost di sini ya. Ini titik-titiknya. Nah, 7 kan. Nah, kemudian ambil di sini. Ini adalah harga di sini. Kemudian di sini adalah laba. Nah, oke. Selesai dulu materi untuk mikroekonomi ya, mudah-mudahan dipahami. Semoga dalam menjawab ujian betul semua, A semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.